kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video presentasi tentang BMTS Salam Mandiri yang akan dipresentasikan oleh Laili Lafi, kemudian oleh Hanida Widiastuti, dan yang terakhir disampaikan oleh Anissa Yulianti. Agenda yang akan kami sampaikan yang pertama adalah visi, misi, dan sejarah dan tujuan dari BMTA Salam Mandiri. Yang kedua adalah profil koperasi. Yang ketiga, perkembangan BMTA Salam Mandiri tahun 2014 sampai 2018. Yang keempat, hambatan yang dihadapi koperasi. Yang kelima, tantangan yang dihadapi koperasi. Yang keenam, peluang yang dimiliki koperasi. Yang ketujuh, bidang keuangan atau permodalan. Yang kedelapan adalah profit yang didapat koperasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang diterapkan koperasi. Yang pertama adalah sejarah koperasi. BMTA Salam Mandiri ini berdiri pada tanggal 1 Januari 2007 yang dibidangi oleh para pengurus Yayasan Ihsanul Fikri dan beberapa individu yang peduli dengan tegaknya ekonomi syariah sebagai pengganti dari ekonomi pola ribawi kapitalis ke sistem ekonomi syariah Islam. BMT itu sendiri itu singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil, yang berarti Baitul Mal atau rumah harta, yang sebagai kegiatan sosial, dan Baitul Tamwil atau rumah titipan atau simpanan dana yang bisa dimanfaatkan untuk usaha berniaga. Baitul Mal wa Tamwil atau BMTA Salam Mandiri ini merupakan koperasi serba usaha mitra unit usaha dari Yayasan Ihsanul Fikri yang telah memiliki izin operasi dari Dinas Koperasi dengan nomor 81 BH-1/2007 tanggal 31 Januari 2007. Tujuan awal pendirian BMT ini adalah terwujudnya lembaga keuangan yang mempunyai tujuan untuk melayani serta memasyarakatkan simpanan pembiayaan syariah guna membantu keuangan dan pembinaan pengusaha kecil mikro dari keluarga Yayasan Ihsanul Fikri khususnya dan masyarakat pada umumnya karena kesulitan mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank dan juga bentuk lembaga solutif dari tuntutan masyarakat muslim yang ingin hijrah ke sistem pembiayaan maupun simpanan berbasis syariah. Yang kedua adalah visi dan misi dari BMTA Salam Mandiri. Visinya yaitu menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum koperasi yang amanah, bersahabat, solutif, dan berkah untuk semua. Visi yang pertama adalah membudayakan memegang teguh transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum duafa. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat. Yang keempat adalah mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota. Dan yang terakhir adalah menjadi lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang secara sehat. Kemudian tujuan dari BMTA Salam Mandiri itu sendiri yaitu menggapai keberkahan dengan meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota. Kemudian profil koperasi. Nama dari koperasi ini yaitu BMTA Salam Mandiri yang beralamat di Jalan Jeruk Timur nomor 5 Sandan, Kelurahan Kramat Selatan, Kota Magelang. Jam operasionalnya yaitu jam 8 sampai jam 2 siang. Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam. Struktur kepengurusan BMTA Salam Mandiri dari tahun 2017 sampai 2022 diketuai oleh Klik Nugroho, ahli media. Sekretaris 1 adalah Woro Istipalubi, sarjana teknik. Sekretaris 2 adalah Sumiati, sarjana ekonomi. Bendahara 1 Akhirudin Nur Asik, sarjana teknik. Bendahara 2 Endri Meilina, sarjana ekonomi akuntansi. Badan pengawasnya yang pertama adalah Dr. Andes Kusdiharno, yang kedua Hamdan, sarjana teknik.
Dan yang ketiga Supanci Darmasi Sarjana Ekonomi. Bagian Dewan Syariah yaitu Ustadz Rahmat Rafi. Bidang organisasi yaitu Arifin Mustafa Sarjana Pendidikan. Keuangan dan permodalan adalah Tarsini Ahli Media. Kemudian yang terakhir bidang usaha dan pengembangan adalah Insinyur Teguh Prijo Utomo MM. Saya Nida Widya Astuti akan menjelaskan tentang perkembangan BMTA Salam Mandiri tahun 2014 sampai 2018. Yang pertama, perkembangan jumlah penyimpan dari tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 jumlah penyimpan di BMTA Salam Mandiri mengalami peningkatan secara terus-menerus. Tahun 2014 banyak 1.903 penyimpan, tahun 2015 banyak 2.355 penyimpan, hingga tahun 2018 mencapai 4.366 penyimpan. Peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 banyak 446 penyimpan atau sekitar 12%. Yang kedua, jumlah nasabah pembiayaan per tahun dari tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 jumlah nasabah di BMTA Salam Mandiri mengalami peningkatan. Tahun 2014 banyak 78 nasabah, tahun 2015 banyak 94 nasabah, tahun 2016 banyak 117 nasabah, tahun 2017 banyak 216 nasabah, dan tahun 2018 banyak 410 nasabah. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebesar 194 nasabah atau sekitar 89%. Yang ketiga, perkembangan SHU dari tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 jumlah sisa hasil usaha atau SHU di BMTA Salam Mandiri mengalami peningkatan secara terus-menerus. Tahun 2014 sebesar 100.019.337. Tahun 2015 besar 110.459.240. Tahun 2016 besar 141.766.762. Tahun 2017 besar 196.180.454 dan tahun 2018 besar 249.548.466. Tahun 2017 ke tahun 2018 peningkatan menurun menjadi 27% dibanding tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat sebesar 38%. Yang keempat, perkembangan jumlah lending pembiayaan dari tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 jumlah lending pembiayaan di BMTA Salam Mandiri mengalami peningkatan secara terus-menerus. Tahun 2014 sebesar 1.206.546.200. Tahun 2015 sebesar 1.374.897.000. Tahun 2016 sebesar 2.816.423.300. Tahun 2017 sebesar 4.512.229.000 dan tahun 2018 sebesar 5.347.107.861. Tahun 2017 ke tahun 2018 peningkatan menurun menjadi 18% dibanding tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat sebesar 60%. Yang kelima, perkembangan jumlah anggota dan calon anggota dari tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018, jumlah anggota dan calon anggota di BMTA Salam Mandiri mengalami peningkatan. Tahun 2014 sebanyak 234 orang, tahun 2015 sebanyak 254 orang, tahun 2016 sebanyak 297 orang, tahun 2017 sebanyak 379 orang, dan tahun 2018 sebanyak 475 orang.
Tahun 2017 ke tahun 2018 peningkatan menurun menjadi 25% dibanding tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat sebesar 27%. Yang keenam, perkembangan jumlah omset pendapatan kotor dari tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018, jumlah omset pendapatan kotor di BMT Asala Mandiri mengalami peningkatan secara terus-menerus. Tahun 2014 sebesar 551.871.656. Tahun 2015 sebesar 561.064.234. Tahun 2016 sebesar 665.384.037. Tahun 2017 sebesar 824.881.147. Dan tahun 2018 sebesar 1.122.210.794. Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 23%, sedangkan pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 36%. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang hambatan yang dihadapi BMT Asala Mandiri. Tidak semua jenis usaha bisa diajukan karena koperasi ini memegang prinsip syariah. Misalnya, jika mengajukan untuk usaha warung rokok dan karaoke, tidak bisa diterima karena usaha tersebut melanggar syariat Islam. Kemudian, tantangan yang dihadapi BMT Asala Mandiri selama beroperasi, yaitu pada saat proses penagihan kredit kepada anggota maupun calon anggota yang mengajukan kredit usaha. Proses penagihan tersebut terkadang sulit dilaksanakan karena masih terkendala sumber daya manusia. Slide selanjutnya yaitu peluang yang dihadapi koperasi baik untuk masyarakat maupun untuk koperasi. Untuk masyarakat, sebagai alternatif untuk masyarakat untuk memulai usaha baru dengan mengajukan usahanya berbasis syariah. Yang menjadi keuntungannya adalah ketika kita mengajukan peminjaman untuk modal usaha yang tidak melanggar syariat Islam, kita tidak akan dikenakan biaya bunga seperti pada koperasi konvensional yang tentunya tidak menjadi riba. Untuk koperasi sendiri, pendirian koperasi berbasis syariah ini memiliki peluang besar karena melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat mulai beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga berbasis syariah. Di daerah Magelang sendiri, untuk pesaing koperasi berbasis syariah, ini belum terlalu banyak, sehingga peluang yang dihasilkan masih cukup luas. Bidang keuangan dan permodalan. Untuk modal sendiri, modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan mulai tahun 2015 bagi karyawan BMT diwajibkan ikut berpartisipasi menanam modal di BMT tetap berjalan. Juga donasi hibah dari pemerintah yang keseluruhannya dialokasikan untuk kegiatan usaha BMT Asala Mandiri. Sisa hasil usaha merupakan hasil usaha yang diperoleh dari usaha BMT Asala Mandiri, dan untuk tahun buku 2018 ini, SHU berhasil meningkat sebesar kurang lebih 28%, yaitu dari Rp191.180.453,92 di tahun 2017 menjadi Rp249.542.466,16 pada tahun 2018 ini. Profit yang didapat koperasi. Untuk tahun 2018 ini, aset BMT naik sebesar 34% dari tahun 2017, yaitu dari Rp9.077.866.653,55 menjadi Rp9.079.999.000
Rp965.330.854,47. Berarti ada kenaikan sebesar Rp887.464.200,92. Demikian juga untuk SAU di tahun 2018 ada kenaikan sebesar Rp53.362.012,24 atau naik sebesar 28%. Tercatat, SAU yang diperoleh yaitu dari Rp196.180.453,92 di tahun 2017 menjadi Rp249.542.466,16. Kebijakan yang diterapkan oleh koperasi. Kebijakan yang diterapkan oleh BMT Asala Mandiri ini adalah bahwasanya semua kegiatan yang ada di koperasi ini menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti sistem simpanan berangka yang menggunakan akad yadomana dan mudharabah. Lalu, untuk sistem pembiayaan menggunakan sistem murabahah, musyarakah mutanakisyah, mudharabah, dan qardul hasan. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan didirikannya koperasi, dapat membantu kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera dan warga dapat mengembangkan atau menyalurkan kemampuan dalam bidang organisasi.